Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan software Amos dari awal. Nah, itu dia. Jadi model yang akan diuji pada video ini adalah model mediasi. Nah, teman-teman, seperti ini dia. Nah, ini dia model yang akan diuji. Jadi variabelnya di sini ada 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ada 5 variabel. X1, X2, M, Y1, Y2. Nah, kita misalkan X1 itu customer experience, X2 social presence ya. M-nya, variabel M ini functional value resonance, kemudian Y1-nya customer engagement, dan Y2-nya brand loyalty. Nah, jadi X1 dia memiliki 9 indikator atau 9 pertanyaan. Nah, datanya seperti ini. Jadi X1 ada 9 item indikator. Itu ya. Kemudian X2-nya X2-nya merupakan SP, singkatannya SP. X1 singkatannya CE, Customer Experience, X2 Social Presence. Ya, ada 6 item pertanyaan X2. Ini dia. Jadi X2-nya ada 6, M-nya ada 6, Y1-nya Customer Engagement-nya ada 14 item pertanyaan, bisa dilihat di sini ada 14. Kemudian Y2-nya ada 6 item. Ya. Untuk Y2-nya brand loyalty ada 6 item pertanyaan. Nih datanya. Nah, di sini jumlah datanya semuanya ada 205 responden ya. Ada 205 responden. Jadi berdasarkan gambar ini ada hipotesis langsung sama nggak langsung. Jadi hipotesis dari gambar ini misalkan yang akan diuji seperti ini. Jadi ada dari gambar ini ada 7 hipotesis langsung, ada 1 hipotesis mediasi atau nggak langsung. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat hipotesis yang mau kita uji misalkan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1. Lihat panahnya. Kemudian X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1. Lihat panahnya. Kemudian X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap M. Lihat panahnya. Yang keempat, X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2. Lihat pengaruh panahnya. Hipotesis yang kelima, X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2. Lihat panahnya. Maaf, X2 nggak ada ya, sorry. X2 ke Y2 nggak ada panahnya, sorry. Saya mau lihat dulu, saya mau fixkan. Jadi, ya, X2 ke Y2 nggak ada. Ya. Jadi kita lihat di sini X2 ke Y2 nggak ada. Jadi saya hapus ya, karena panahnya nggak ada. Ya, ini contoh aja. Jadi X2 ke Y2 nggak ada. Ini kelima, keenam, ketujuh. Jadi yang ada itu M ke Y2 ada. Nah, nih, M berpengaruh positif dan signifikan ke Y2. X2 yang ada ke M. Nah, ini dia. X2 yang ada ke Y1. X2 ke Y ada. Oke. Jadi di sini panahnya ada berapa? 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 panah. Berarti ada 6 hipotesis langsung. Nah, misalkan hipotesis tak langsungnya adalah kita mau menguji apakah M itu signifikan memediasi hubungan antara X2 dan Y2. Atau bahasa lainnya, apakah X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2 melalui M. Nah, jadi kita ingin menguji apakah M ini berperan sebagai pemediasi atau enggak. Nah, nanti di sini kita menggunakan uji Sobel. Seperti itu. Nah, di sini datanya seperti ini. Pertama, teman-teman, data ini teman-teman pindahkan ke dalam SPSS. Ini dia. Jadi ini saya buat aja misalnya data Amos ya. Datanya sudah saya pindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Bentar ya. Lagi dibuka datanya. Lagi proses, tunggu dulu ya.
Nah, jadi datanya sebenarnya tinggal kita copy dari sini, nomornya nggak usah ikut. Jadi dari sini kita copy semuanya ke bawah. Oke, ini kita copy. Oke, judulnya nggak usah ikut, tinggal kita pindahkan. Kita pilih paste. Nah, kita save. Nah, namanya sesuaikan. CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. Sesuaikan dengan nama ini, CE1, CE2, sampai BL6. Ke bawah itu BL6. Ini dia. Nah, datanya sudah kita pindahkan dalam SPSS, namanya data AMOS. Oke, kita close ya. Nah, sekarang kita jalankan AMOS-nya. Kita mulai gambar AMOS. Ya. Gambarnya ini agak ribet nih, karena banyak. Nah, seperti ini gambarnya. Tapi saya coba menggambar dari awal dulu lah ya. Oke, kita pilih new. Ini X1, X2, M, Y1, Y2. Kita praktek menggambar aja ya. Walaupun agak lama nggak apa-apa ya. Oke, satu di sini kan. Pilih yang bulat ya. Kemudian 2, kita lihat gambarnya. Oke, 3, kemudian 4, 5. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya ya. Kita bisa geser nih sini. Ya, kita geser. Ini di sini. Ini di sini misalkan. Oke, ini agak panjang Y2-nya di sini. Dah. Nah, sekarang kita mulai buat X1-nya ada 9 item. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Kemudian X2-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian M-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Y2-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk Y1-nya ada 14 ya. Y1-nya ada 14. Iya, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita rapiin. Tuh, ini kan. Oke, kita rapiin dulu. Nah, ini dia. Kita pilih yang ini. Nah, kan. Jadi dia. Nah, sekarang kita beri namanya. Misalkan ini CE1 sampai CE6. Ya, kita pilih yang mana ya? Kayaknya yang langsung aja nih. Ini kan ada angka 1 nih. Di sini kita buat CE1-nya. Ya, di sini CE1 kita buat aja ukurannya 8. Oke, ya. Ini 8, ini CE2. Nah, ini agak capek sih, tapi nggak apa. CE2. Oke, ini CE3, 8. Kemudian ini CE4. Sorry, ini 8. CE4. Kemudian ini CE5. Oke. Lanjut lagi, ini CE6. 8. CE6. Ini 8. CE7. CE8. Ini 8. Ini CE9. 8. Oke, selesailah yang CE-nya ya. Seperti itu. Sekarang yang SP. X2-nya, SP. Kita mulai dari, tunggu ya, kita lihat yang ada angka satunya. Nah, pas. Berarti dari sini. SP1. Ya, ini 8. Ini SP2. Sorry, 8. Ini SP2. Kemudian ini SP3. 8. Ini SP4. Itu kan? Kemudian SP5, SP5, 8, kemudian SP6. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat FVR ya. FVR1 sampai FVR6. Dimulai dari sini yang ada angka 1 nih. Nah, ini dia. Kan? Oke. Ini FVR, ini di sini. Sini FVR1 yang namanya FVR ya. Ya, ini 8. FVR2, 8. FVR2. FVR3.
8, FVR 4, kemudian FVR 5, FVR 6. Oke, selanjutnya ini aja. Chain 1, Customer Engagement. Chain 1 dimulai dari sini, ya, dari atas. Ya, chain 1, chain 1, 8, chain 2, chain 3, kemudian chain 4, chain 5, chain 6, chain 7, chain 8, chain 9, chain 9, chain 10, chain 11, chain 12, chain 13, chain 14. Oke, terakhir apa? Terakhir si BL, Brand Loyalty. Ini BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6. Selesai. Oke, semoga nggak silap kita ya. Silap aja bisa error nih. Sekarang kita beri nama name unobserved variable. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita kasih namanya, misalkan X1-nya ya. Ini X2-nya. Ini M-nya. Kita atur 12 aja deh. 12. Ini Y1-nya. Ini Y2-nya. Nah, tarik panahnya. Kita lihat dulu ya gambarnya ya. Oke, ini satu, sini satu. Pengaruh X1 ke Y1. Pengaruh X2 ke Y1. Benar nggak? Ya. Kemudian pengaruh X2 ke M. Kan? Kemudian pengaruh sudah 1, 2. Terakhir pengaruh X1 ke Y2. Pengaruh X2 ke Y2. Pengaruh M ke Y2, pengaruh Y2 ke Y1 ke Y2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ya. Jangan lupa ini kita buat korelasinya. Nah, di sini pilih title, kita bisa menampilkan nilai apa? Nilai p-value-nya bisa. Nilai RMCA-nya bisa. TL ACV bisa. Nilai TLI bisa. Dan seterusnya lah ya, seperti itu. Kita buat aja ukurannya misalkan 18. Kita bolkan ya, left line. Nah, ini dia. Kita gerakin bisa sih. Nah, ini dia. Oke, seperti ini dia. Nah, jangan lupa kita buat errornya. Ini, sorry, bukan salah nih, bukan. Ini bukan variabel endogen. Errornya variabel endogen.
Nah, ini error untuk Y1. Kita buat aja di sini. Ini 8 EY1. Nah, kita buat lagi di sini errornya. Ini EY2. Kita buat 8. Oke. Terakhir ini error M-nya. Ini 8 EM, errornya dari M. Nah, oke. Ini untuk variabel endogennya aja yang ada errornya. Nah, sekarang kita jangan lupa save. Simpan di mana? Ya udah di sini aja tempat data tadi. Misalkan model Amos YouTube. Nah, oke. Jangan lupa kita bisa analisis properties, nilai apa aja yang mau ditampilin. Ini bisa ini bisa indirectnya. Ya biasa sih ini aja sih yang ditampilin ya. Kemudian outputnya nggak usah, estimation nggak usah, bias. Oke, pilih ini oke, kita close. Kemudian kita atur interface. Saya mau ngatur 4 angka di belakang koma ya. Mana ya? Ini dia. 4 angka di belakang koma aja. Decimal place ya 4 angka. Seperti itu dia. Dah, apply. Oke, sekarang kita import datanya. Data file, import data, ini dia. Data SPSS-nya, open. Ada 205 baris, oke. Nah, kita pilih save dulu aja. Nah, kita eksekusi, analyze, calculate, estimate. Maka akan muncul hasilnya. Muncul. Nah, itu dia nilainya kan. Muncul nilainya. Nah, kita bisa pilih standardize, bisa, atau pilih unstandardized, bisa. Ya, seperti ini dia. Oke. Nah, dari sini ya, sekarang tinggal kita interpretasi. Ntar ya, sama nggak nilainya ya? Akvinya 90, beda-beda tipis lah, nggak apa-apa sih. Ini, kalau di sini kan 0,906 ya, di sini 0,904. Nggak apa-apa, beda-beda tipis sih, nggak ada masalah ya. Oke, nanti kita bisa perbaiki kok ya. Datanya oke, udah fix seperti itu. Ini udah fix. Nah, sekarang kita interpretasi nih. Sekarang interpretasinya gimana? Nah, sekarang jadi di sini pertama ada nilai yang harus diperhatikan ya. Jadi semacam kayak uji validitas sama reliabilitas ya. Jadi uji validitas itu kita melihat nilai standardized loading factor ya, seperti itu. Nah, saya mau buat lampiran Amos-nya ya. Lampiran Amos-nya kita buat aja di sini output Amos baru ya. Nah, itu dia. Kita mulai pindahin ya di sini. Oke, kita bisa pindahkan dulu. Di sini ada pilihan, ada unstandardized, ada standardized ya. Kita pilih yang standardized saja, yang nilai dibakukan. Kita pindahin gambarnya di sini. Ini hasil Amos-nya, kita pindahkan. Oke, seperti ini. Oke, gambarnya udah jadi nih. Nah, ini dia. Ya, seperti ini. Kita bisa tambah nilainya sih kalau mau. Misalkan tadi kalau di sini kan ada apa? Di sini ada p-value, RMCA. Bisa apa lagi ya? P-value, RMCA, TLI, CFI. Kita buat di sini kita pindahin aja ya. Ada TLI di atasnya. Ada TLI, ada CFI, ya kan? Ada TLI, ada CFI, kemudian ada ACFI, NFI, ada ACFI, ya udah, ada NFI, kemudian ada EV, ya, EV. Oke, kita close. Nah, kita bisa eksekusi lagi.
Ini calculate estimate. Maka akan muncul ya. Nah, ini dia kan. Pas dia kan. Akvinya kan. Oke. Jadi ini bisa kita pindahkan sini ya. Ini output Amos lah. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kita pindahkan. Ini. Kita potonglah dia di sini kan. Seperti ini. Nah, jadi dia kan seperti ini dia. Pas kan gambarnya kan? Nggak ada beda kan? Ya, kayaknya nggak ada beda. EM ini. Oke. Habis dari sini kita mau mindahin hasil yang mana lagi? Kita pilih text output. Saya mau ngambil di bagian estimate. Ini saya mau copy ini hasilnya. Ini bagian dari hasil juga. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia ya. Kita atur aja misalkan jadi 9. Oke. Mana lagi yang mau diambil? Ini saya mau ambil nih. Standardize bisa kita ambil. Kita pindahkan di sini. Dan di sini 9 aja. Kemudian ini errornya penting nih kita ambil nih. Copy. Oke, kita pindahkan di sini. Oke, buat 9. Udah, habis itu mana lagi kita mau ambil? Ini square multiple nih. Nah, ini dia. Ini penting. Square multiple kita ambil. Oke, ya ini aja sih kayaknya sih ya. Nah, sekarang kita buat penjelasan. Ini kita buat ini misalkan new, ya new. Kita buatnya new. Nah, new. Oke. Kita buka. Oke. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus semua dulu aja. Kita mulai dari awal gimana cara buat interpretasinya. Kita hapus. Ini biarin aja nanti kita ganti. Ini kita hapus. Ini kita hapus R square-nya. Ini kita hapus. Nah, sekarang nah ini kan kalau kita lihat gambarnya ya. Ini kan kalau kita lihat nih 0,9218 ini kan karena apa ya? Karena dempet 0,8975 ya. Coba kita lihat itu nilainya ada di mana sih? Kita lihat nilainya ada di square. Ini dia ya. Tadi itu kan di ini 0,9218. Benar kan? Ini dia. 0,8975. Sampai yang paling atas ini berapa ya? 0,9248. Benar nggak? Di CE9 0,9248. CE9. Ya kan pas ya. Ini namanya nilai standardized loading factor. Jadi sebenarnya nih sudah saya buat ya, tapi ini yang lama. Kita buat aja yang baru. Sini yang baru ya. Jadi sekarang ini kita copy ya. Ini kan urutannya kebalik nih sebenarnya. Ini aja kita copy. Kita copy. Kita buka notepad. Di sini koma ganti titik. Nah, ini kan terbalik nih urutannya kan. Ini urutannya terbalik nih. Ya. Kita pindahin. Seharusnya kan dimulai dari CE, CE1, CE2, CE3. Nah, ini kan kebalik. Kita buat aja. Kita mau urutkan ya. Kita urutkan, sorry. Di sini kita buat 1, 2. Kita mau mengurutkan dari CE1-nya. Nah, ya, jadi kita tinggal urutkan. Kita sort berdasarkan no. Nah, ini udah sesuai sama yang ini. Jadi nilai ini kita pindahin ya. Nilai kita pindahin ke sini.
Nah, berubah dia kan, udah kita pindahin. Nah, errornya dapat dari mana errornya? Kita bisa lihat errornya itu sebenarnya diambil dari sini, dari unstandardized. Nah, muncul errornya. Ini misalkan 0,902, 0,1200. Di mana kita lihat? E1-nya nilainya 0,902, E1. Ya kan, nih. E1 0,0902. E2 nilainya 0,1200. Sama nggak? Sama, itu dua. E3-nya 0,1426. Sama nggak? 1426. Pas. Jadi kita copy dari E1 sampai E41. Kita copy, kemudian kita ganti koma jadi titik, kita pindahkan di sini. Nah, itu dia. Kemudian kita hitung SLF kuadratnya ini kita kuadratin ya. Jadi sama dengan ini pangkat 2. Kita kuadratkan. Ya, sama dengan SLF pangkat 2. Nah, ini kan. Kita tinggal tarik ke bawah. Ya, atau tinggal klik-klik. Nah, udah terhitung. Jadi warnanya berubah. Kita perbaiki deh warnanya biar apa nih? Iya. Kita perbaiki warnanya. Oke, ini warna hijau. Warna kuning ya. Nah, nah untuk rumus AV sendiri sih ikutin ini ya. Rumus AV ini memang ada di buku. Cara ngitung AV-nya SLF kuadrat jumlah dari SLF kuadrat dibagi jumlah SLF kuadrat tambah E. Contohnya kayak gini ya. Saya praktekkan satu aja. Sama dengan ini udah saya hitung nih. Ini penjumlahan dari SLF-nya pakai rumus sum ya. Ini penjumlahan dari errornya. Ini penjumlahan SLF kuadrat. Jadi cara ngitungnya sama dengan SLF kuadrat dibagi buka kurung SLF kuadrat tambah errornya. Nah, ini dia. Dapatlah AV-nya. Ya. Ini juga udah sama sih rumusnya udah saya hitung sendiri. Ya. Nah, untuk menghitung CR ya, untuk menghitung CR itu SLF jumlah SLF kemudian dikuadratin dibagi jumlah SLF dikuadratin dibagi jumlah errornya. Jadi sama dengan jumlah SLF dikuadratkan dibagi jumlah SLF dikuadratkan tambah errornya. Nah, dapatlah nilai CR-nya. Oke, ini sudah terganti semua kok. Nah, sekarang baru kita interpretasi. Ya. Kita mulai dari sini. Nah, ini kan kita copy aja SLF-nya. Ya. Ya, kita pindahin ke sini. Nah, ini dia. Kemudian gambarnya kita ambil dari sini. Nah, ini gambarnya tinggal kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Kan? Nah, kita lihat seluruh nilai SLF-nya syaratnya kan harus di atas 0,5. Jadi semuanya udah lolos karena semua SLF udah di atas 0,5. Berarti dia udah valid ya indikatornya. Nah, ini kan nilai SLF-nya nih. Gambar-gambarnya nilai SLF. Oke, ini dia kan di atas 0,5. Selanjutnya kita menguji nilai AV sama CR. Nah, kita copy aja tabel yang ini semuanya. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Oke, nilai AV itu syaratnya itu harus di atas 0,5. Nilai CR itu harus di atas 0,7. Berarti udah lolos semua ya. AV-nya udah di atas 0,5. CR-nya di atas 0,7. Berarti udah valid sama reliable. Nah, kemudian p-value uji kecocokan model. Kita lihat ya. Berapa nih nilai p-value-nya 1. RMSE-nya 0,0. TLI-nya 1,026. TLI-nya 1,026. Kemudian CFI 1, AKFI 0,906. Kemudian NFI-nya berapa? NFI-nya 0,974. Oke, pas. Jadi modelnya secara keseluruhan udah fit, udah layak ya. Jadi validitas, reliabilitas sama kecocokan modelnya udah mantap. Kemudian uji signifikansi, itu kita ambil dari yang ini outputnya. Nah, ini tinggal kita copy aja nih, yang ini. Ya, ini tinggal kita copy. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Ya. Di sini pertama X1 terhadap Y.
Ini pengaruh X1 ke Y1. X1 ke Y1 ada nggak sih? Nah, ini dia. Ya, kita pindahin sini. Jadi X1 berpengaruh positif terhadap Y1 chain. Chain itu apa sih tadi? Chain itu customer engagement ya. Jadi X1 berpengaruh terhadap Y1, berpengaruh positif, nilainya 0,3842 ya. Dan signifikan CR-nya 6,2969 di atas 1,96. P-value-nya kalau bintang tuh artinya dia di bawah P-nya itu udah kecil, di bawah 0,001, yang berarti dia di bawah 0,05. Bisa kita buat di sini dia hipotesis diterima. Ya, seperti itu. Jadi X1 berpengaruh positif karena nilainya positif ya, 0,3842. Kemudian X2 ke Y1. X2 ke Y1 nih dia. Ya, di sini karena nilai koefisiennya 0,3899. Nilainya positif dan signifikan. Nilai CR-nya 6,3824 di atas 1,96, p-value-nya dia bintang. Bintang tuh di bawah 0,001 yang berarti di bawah 0,05. X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap M. Nah, ini dia. Nilai koefisien jalurnya 0,6162. Ya, nilai CR-nya 11,1303. P-value-nya bintang ya. Oke. Kemudian X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2. X1 Y2, mana kita cari ya? Nah, ini dia. X1 Y2. Sini nilainya berapa? Sini X1 Y2 1763. Oke. Kemudian nilai CR-nya X1 Y2 2,9442. 2,9442 dan P-nya berapa? P-nya ada nilainya tuh. P-nya tadi 2,9 ya. 0,0032. Ternyata dia memang lebih kecil daripada 0, masih lebih kecil daripada 0,05. Kemudian X2 Y2. X2 Y2 mana ya? 1 2 3 4 5 6 7. X2 Y2, sorry ya, kita lihat gambarnya dulu nih. Oh, sorry. Saya salah ya. Ternyata kan tadi di modelnya, di model penelitiannya, bentar ya. Tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya mirip-mirip juga. Ya. Nah, di sini, oh ya pas. Ya, X2 nggak ada panahnya ke Y2, sorry. X2 nggak ada panahnya ya ke Y2. Oke, nggak ada masalah. Kita X2 ke Y2 nggak ada. Kan X2 yang ada ke M. Tuh kan? Berarti kita hapus saja panahnya dulu ya. Kita hapus panahnya. Sorry, saya salah. Nih, ya tinggal kita hapus aja sih. Nggak masalah. Ya, jadi ini kita abaikan aja nih. Ini kita abaikan. Tapi udah saya buat hasilnya. Kemudian mana ya tadi ya? Hasil Amos, lampiran output Amos. Nah, jadi kan kalau kita buang panahnya ya udah kita run ulang aja lagi. Nah, sebenarnya udah saya interpretasi sih. Nah, nih lihat. Nah, itu hasilnya yang mana? Hasilnya itu yang ini. Nah, yang ini tadi. Ya. Kita lihat nih ya, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya yang ini. Nah, ini dia. Pas kan? 1, 0,000, 1,025, sama nggak? Sama. 1, AKV-nya 0,904, NFI-nya oke, udah pas. Ini udah saya interpretasi, dah. Ya, semuanya seperti itu ya. Nah, inilah hasilnya tadi. Ya, kita lihat aja misalkan di bagian ini, text output. Di bagian estimate, ini kan 0,3835, 3906, 6174, sama nggak? 6174 sama kan? 3906, 3835, ya sama ya. Ini dia. Urutannya aja sih beda. Ya, p-value-nya semua ada bintang. Y1 ke Y2 3040, Y1 ke Y2.
Pas kan? Oke. Jadi semuanya ini estimate-nya itu positif, semua berpengaruh positif. Dan semua P-nya bintang, jadi dia berpengaruh positif dan signifikan. Ya, R square-nya itu kita lihat dari mana? Kita lihat dari lampiran Amos-nya tadi di bagian ini. Ya, lampiran Amos-nya di sini di bagian square multiple dia. Nah, ini dia, ini R square-nya. 0,5177, M-nya 4159, ya kan? Itu ada di sini kan? Nah, ini dia. Jadi pengaruhnya tuh berapa persen? Misalkan R square untuk Y1-nya 5177. Jadi pengaruh X1 dan X2 51,77%. Dan seterusnya. Nah, yang paling penting sih uji mediasi sih. Kan kita mau menguji mediasinya. Apakah M signifikan memediasi hubungan antara X2 dan Y2? Kita lihat panahnya ini. Apakah M itu sebagai pemediasi hubungan antara X2 dan Y2? Nah, untuk uji mediasi ini, kita perlu menggunakan uji Sobel. Kita menggunakan kalkulator uji Sobel online. Kita aktifkan internetnya dulu ya. Internetnya kita aktifkan. Kita mau melakukan uji Sobel nih. Udah. Nah, ini dia uji Sobel. Buat aja misalkan Sobel tes online. Nanti muncul di Google tuh. Nah, ini kan pilih yang interaktif mediation test. Nah, di sini ada nih, di sini untuk menghitung nilai Z Sobel. A itu yang mana? Di sini kan ada tuh keterangannya. A. Ini kan ada mediatornya. A itu yang mana? Jadi kalau kita lihat, kalau dari gambar ya, dari gambar A itu koefisien jalur X2 ke M. X2 ke M. Nih, A-nya. 0,6174 itu dia. Jadi bisa kita lihat di sini juga sih sebenarnya. Di paling atas ya, X2 ke M. X2 ke M. Nah, ini dia kan 0,6174. Ya udah tinggal kita pindahin di sini. Nah, ini jangan koma, ini ganti 0. Nah, itu dia. SA-nya itu nilai standar error-nya. Standar error-nya kita pilih yang SE ini 0,0553. Kita pindahin di sini. Nah, itu kan 0,0553. B-nya yang mana? B itu dari mediasi ke dependent variabelnya B. Berarti kalau kita lihat gambarnya B-nya itu M ke Y2. 0,3280. 0,3280 M ke Y2. M ke Y2 kan? Ini dia. 0,3280 pindahkan ke sini. Ya, di sini. Nih, SB-nya, standar error-nya. Ya udah, tinggal kita masukin aja yang ini. SE-nya ya. Kita pindahin ke sini dulu aja. Oke, kita pindahin ke sini. Ini 0,0. Nah, kita pilih calculate. Terus muncullah dia, ini dia. Nah, kita dapatkan Z Sobelnya 5,467. Itu nilai Z Sobelnya. Ya. Ini dia Z Sobelnya 5,4678 di atas 0,05. Ini nilai P value-nya 5E-8 nih. Artinya apa? Artinya 0,0000005. Lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan M signifikan memediasi hubungan antara X2 dan BL. Oke, hipotesisnya diterima semua. Seperti itu dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.